masyarakat yang heterogen dan dinamis, pertentangan akan sangat mungkin terjadi, baik antara individu atau kelompok tertentu. Pertentangan ini dikenal dengan konflik. Dalam sosiologi, kajian mengenai konflik ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya latar belakang budaya, kepentingan pribadi, nilai, ataupun pendirian. Teori konflik adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana konflik muncul dan berkembang dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada perbedaan kepentingan sendiri, nilai dan sumber daya di antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan dan perselisihan. Jangan emot itu. Yang pertama itu ada Karl Marx. Karl Marx adalah salah satu tokoh utama dalam teori konflik yang berfokus pada konflik kelas. Menurutnya, tantangan sosial didasari oleh pertentangan antara dua kelas utama, proletariat atau buruh dan burjuasi atau pemilik modal. Marx berpendapat bahwa konflik ini muncul karena adanya eksploitasi buruh oleh pemilik modal dan kekayaan yang tidak merata dalam masyarakat. Revolusi proletariat adalah salah satu cara yang dia lihat untuk mengatasi ketidakadilan ini. Yang kedua, Max Weber. Max Weber mengembangkan pandangan yang lebih kompleks tentang konflik dengan menekankan bahwa selain kelas, status sosial dan kekuasaan juga berkontribusi pada konflik. Dia menilai bahwa konflik dapat terjadi di antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, termasuk etnis, agama, dan kelompok berdasarkan status sosial. Weber melihat kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan orang lain dan mempengaruhi keputusannya. Yang selanjutnya, Ralph Dahrendorf mengemukakan pandangan bahwa konflik muncul dari perbedaan struktur sosial dan pembagian kekuasaan. Dalam karyanya, ia membedakan antara kekuasaan dan otoritas, dan bagaimana struktur sosial dapat menciptakan ketegangan antar individu dan kelompok. Ia juga menyoroti bahwa konflik dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Halo guys. Jadi kita di sini dari kelompok 7. Nah, di sini kita bakal membuat video wawancara tentang kesenjangan sosial. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Kaila Talia. Saya Alicia Sitinalia. Saya Talita Sasaki. Saya Fatia Nuraulia. Dan jangan lupa buat nonton video kita. Selamat menonton. Bye-bye. Oke, daon nih. Halo semuanya, perkenalkan aku Kaila dari kelas Sosio D dan aku sedang bersama Aku Sarah Zahra dari kelas 11G. Nah, oke, Sarah, jadi aku mau nanyain beberapa pertanyaan nih buat kamu. Kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama, apakah kamu udah pernah melihat adanya kesenjangan sosial di lingkungan SMA Negeri 34 Jakarta? Ya, pernah. Kalau boleh tahu tuh, kesenjangan sosial itu dalam bentuk apa sih kamu ngelihatnya? Kalau dari aku sendiri ya, dari pengalaman aku tuh ngelihat kayak ada beberapa circle yang mungkin beda antara kesetaraan sosialnya. Entah circle yang A ini dia di lingkungannya itu berisi orang-orang yang mungkin menengah ke atas, dan circle yang B-nya ini lebih ke menengah ke bawah. Oke, terus gimana sih tanggapan kamu tentang hal tersebut? Mungkin kamu mempunyai teman yang juga sedang ada di dalam lingkungan itu. Kalau misalnya dari diri aku sendiri sih, mungkin lebih berbaur dan beradaptasi antara satu sama lain, dan enggak yang terlalu mengelompokkan diri dalam satu circle aja, enggak yang kaya ataupun menengah ke bawah ke yang menengah ke bawah. Jadi saling berbaur satu sama lain. Oke, jadi itu dia wawancara aku kepada Sarah dari kami. Terima kasih, dadah. Halo guys, nama aku Fatia Nuraulia dari kelas Sosiologi. Aku mau nanya nih sama Isya Zara Kagome, kelas 11A. Oke, aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih lihat kesenjangan sosial di 34 ini? Ada mungkin beberapa. Kalau ada, dalam bentuk apa aja? Mungkin perbedaan fasilitas yang ada di sekolah sama ekonomi siswanya. Oke, yang terakhir, tanggapan kamu itu gimana sih? Mungkin untuk fasilitas bisa ditingkatin lagi kali ya, sama untuk siswinya nggak ada kesenjangan, maksudnya kayak nggak ada perbedaan lah, nggak saling berbeda-bedakan kalau untuk ekonomi. Mungkin itu aja. Oke, makasih guys. Aku Talita Sasaki dari kelas Sosiologi D bersama narasumber aku Eva Marini dari kelas 11D. Oke, pertanyaan pertama,
Apakah kamu pernah melihat adanya kesenjangan sosial di lingkungan Jakarta? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah melihat adanya kesenjangan sosial di lingkungan SMA 34 Jakarta? Sepertinya saya pernah melihatnya. Oke, kalau ada kesenjangan sosial dalam bentuk apa yang kamu lihat? Mungkin yang pernah saya lihat itu ada beberapa warga SMA, siswa-siswi SMA yang 34 ini kayak ada berkelompok yang khusus kehidupan yang orang kaya, terus ada yang khusus pinter-pinter doang juga gitu. Kalau gimana sih tanggapan kamu tentang hal tersebut? Mungkin kayaknya nggak baik karena orang-orang yang kayak tidak seimbang sama mereka kayak merasa minder, terus ngebuat lingkungan di sekitarnya juga kayak berdampak kayak negatif lah, nggak positif, kayak ada negatifnya gitu lah. Iya, setuju. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih guys, bye-bye. Halo guys, perkenalkan aku Alisa Sitkenalia dari kelas Sosio D. Jadi di sini ada narasumber kita yaitu Nazwa Kalila dari kelas 11H. Oke, aku mau tanya nih, apakah kamu pernah melihat adanya kesenjangan sosial di SMA 34 Jakarta? Mungkin ada, tetapi nggak terlihat secara jelas sih keberadaannya. Kalau ada kesenjangan sosial apa yang pernah kamu dengar atau lihat? Mungkin kesenjangan sosialnya tuh bisa dalam bentuk pertemanan ya, kayak ada beberapa kelompok yang hanya berteman dengan orang-orang yang mereka pilih aja, dan ada yang merasa juga terasingkan karena hal tersebut. Jadi mungkin itu sih dalam bentuk pertemanan. Gimana tanggapan kamu tentang hal tersebut? Ya pastinya kesenjangan sosial atau memilih teman itu bukan hal yang baik ya, karena di sekolah ini kan kita belajar bagaimana cara kita bekerja sama dengan siapa saja tanpa melihat kaum, ekonomi atau ras dan sebagainya. Jadi ya pastinya itu bukan hal yang patut dicontoh dan harus diperbaiki lah. Oke, makasih. Bye bye. Halo guys, aku Talita Saki dari absen. Bersama narasumber kami, Asfaris Koselistio dari kelas 11C. Nah, pertanyaan pertama. Apakah kamu pernah melihat adanya kesenjangan sosial di lingkungan SMA N 34 Jakarta? Kau nih apa? Nggak usah sombong kok, itu Oh ya, pernah. Nah, kalau pernah, dalam bentuk apa sih kesenjangan sosial yang kamu lihat? Kayak perbedaan kasta gitu sih, lebih tepatnya kayak pas lagi kayak circle-circlean gitu, kayak ada si kaya, circle orkai gitu, sama circle bawah. Nah, kira-kira gimana sih tanggapan kamu tentang kesenjangan sosial tersebut? Tentunya tidak baik, sifat negatif juga, dan itu harus dihindarkan. Kita tuh hidup di negara Indonesia, yaitu dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita tuh harus bersatu, nggak boleh membeda-bedakan orang guys, nggak boleh diskriminasi. Betul. Udah, itu aja? Udah, cukup. Oke, terima kasih guys. Bye-bye. Penyebab dan faktor. Nah, setelah kita melakukan wawancara, kita jadi lebih tahu nih pandangan siswa dan siswi SMA N 34 Jakarta terhadap kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan SMA N 34 Jakarta itu sendiri. Kira-kira dalam bentuk apa sih kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan SMA N 34 Jakarta? Dari hasil wawancara kami, rata-rata siswa dan siswi SMA N 34 Jakarta melihat atau mendengar kesenjangan sosial dalam bentuk perbedaan kasta yang menimbulkan suatu pengelompokan sosial. Nah, biasanya kesenjangan sosial dalam bentuk ini dapat menimbulkan masalah sosial yang turun-menurun atau kata lainnya susah untuk dihilangkan. Penyebab adanya kesenjangan sosial ini bisa dibilang karena adanya rasa sombong yang melekat pada diri individu itu sendiri, rasa tidak mau kalah, dan juga iri terhadap sesuatu. Gimana ya solusi dari kesenjangan sosial dalam bentuk ini? Menurut kelompok kami, kesenjangan tersebut bisa diatasi dengan cara menanamkan pada setiap individu untuk saling menghargai, saling tolong-menolong, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Eksternal. Kesenjangan sosial yang selanjutnya kami mengambil dari jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan yang berjudul Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Daerah Terpencil, Studi Kasus Desa Pulau Manikik. Penyebab kesenjangan sosial dan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal di daerah bersangkutan maupun faktor eksternal berupa peran pemerintah ataupun pihak lainnya yang mempengaruhi perkembangan daerah bersangkutan.
Adapun penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat di Desa Pulau Manikik sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan status sosial yang ditandai dengan pembangunan fisik, berupa rumah dengan menggunakan bahan baku permanen bagi sebagian masyarakat. Walaupun menurut data BPS pada tahun 2020 masih terdapat 40 bangunan kumuh di Desa Pulau Maringkik yang berlokasi di kewilayahan Maringkik Barat dan Maringkik Timur. Kondisi saat ini pun lahan terbuka telah mulai dipersiapkan untuk pembangunan rumah penduduk. Tercatat pada tahun 2021, tingkat kepadatan penduduk di Desa Pulau Maringkik sebesar 97,8%. Dan untuk solusi, menurut kami adalah dengan menyelenggarakan suatu kegiatan ataupun membuka lapangan kerja dengan bakat yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan sekitar. Dengan bantuan dari pemerintah juga, mendorong serta mendukung akan terlaksanakannya kegiatan atau lapangan kerja tersebut. Dari hasil wawancara internal dan jurnal untuk eksternal yang kita dapatkan, bagi internal sendiri dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah kita lakukan kemarin, yaitu siswa dan siswi SMN 34 Jakarta melihat atau mendengar adanya kesenjangan sosial di lingkungan sekolah mereka nih. Kesenjangan sosial yang terjadi di SMN 34 Jakarta adalah perbedaan kasta, lalu tanggapan mereka tentang hal tersebut yaitu suatu hal yang negatif dan berdampak buruk untuk kesehatan mental setiap individu yang terkucilkan. Untuk eksternal sendiri, kita mendapat informasi dari jurnal yang kita dapat tentang kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu peran pemerintah dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi perkembangan masyarakat setempat. Menurut teori konflik Max Weber, ia mungkin akan menganalisis kesenjangan sosial ini dengan pendapatan beliau, yaitu melihat kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan orang lain dan mempengaruhi keputusan. Refleksi mengenai kesenjangan sosial adalah suatu proses yang menguji kita untuk lebih memahami dan merenungkan kondisi masyarakat yang tidak merata dalam hal akses, sumber daya, dan kesempatan. Kesenjangan sosial seringkali terlihat dari perbedaan yang mencolok antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dapat diukur melalui indikator seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kesenjangan sosial adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, sebagai individu dalam masyarakat, kita perlu berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan ini dengan cara yang nyata, baik melalui tindakan langsung maupun dukungan terhadap kebijakan yang adil. Dengan menyadari dan memahami akar permasalahan, kita dapat berperan serta dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mewujudkan perubahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga sosial, tetapi juga memerlukan tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat.